Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Umar Yais, SPD MPD, selaku dosen perkembangan peserta didik, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas 2E, akan membicarakan mengenai pesan, kesan, dan harapan setelah menonton film Tare Zameen Par, atau dalam bahasa Inggrisnya, Like Stars on the Earth. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Sofyan. Kesan saya setelah menonton film ini adalah mengingatkan saya akan kenangan pada saat saya masih kecil. Saat itu saya yang tidak pandai dalam berolahraga, justru terus dimarahi oleh guru saya. Film ini membuat saya tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang bodoh. Tetapi setiap orang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Lalu, untuk pesan yang saya tangkap adalah, sebagai orang tua, kita memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Dan peran ketenaga pendidikan juga tak kalah pentingnya. Setiap anak memiliki bakat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai orang tua, kita harus mendukung bakat dari anak tersebut. Dan sebagai ketenaga pendidikan, kita juga harus dituntut untuk memahami cara pembelajaran materi yang pas untuk peserta didik yang kita ajarkan. Dan untuk harapannya, setelah menonton film ini adalah semoga tidak ada lagi ketenaga pendidikan ataupun orang tua yang memaksakan kehendak mereka kepada anaknya dan tidak mementingkan bakat yang dimiliki oleh anak atau peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nurenia Priani. Kesan, pesan, serta harapan yang saya dapat setelah menonton film ini yaitu kesannya, pertama, film ini sangat menginspiratif dan mengandung arti dan makna yang penting termasuk dalam pendidikan. Dari film ini juga kita tahu bahwa setiap anak pasti memiliki potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa anak tersebut untuk selalu unggul di bidang akademik, tapi ternyata seorang anak itu pasti punya keahliannya di masing-masing bidang. Juga setiap orang memiliki kekurangan serta kelebihan. Nah, film ini benar-benar mengajarkan bagaimana caranya kita menghargai dan menerima kekurangan orang lain. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah potensi kita bahwa di balik kekurangan kita di suatu bidang itu pasti kita bisa unggul di salah satu bidang yang kita ahli. Pesannya dari film ini, khususnya para orang tua, seharusnya bisa menerima kekurangan juga kelebihan setiap anak. Orang tua tidak bisa terus memaksa si anak untuk selalu unggul di bidang akademik. Pasti anak itu juga walaupun dia lemah di bidang akademik, pasti dia punya suatu keahlian yang bisa unggul di bidang lain. Jadi karena Ihsan menderita disleksia, Ihsan kesulitan dalam hal pembelajaran di bidang akademik di sekolahnya, ternyata Ihsan unggul di bidang lain, yaitu seni lukis dengan imajinasi yang luar biasa. Harapan saya setelah menonton film ini, mudah-mudahan film ini semakin banyak lagi yang nonton agar bisa memetik arti dan makna yang terkandung dalam film ini. Dan semoga juga khususnya para orang tua bisa menerima setiap kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki anaknya, bukannya malah ikut menghina kekurangan si anak, tapi seharusnya mendukung dan mendorong si anak untuk lebih percaya diri. Juga untuk masyarakat sekitar, orang-orang di sekitarnya bisa lebih menghargai anak disleksia atau berkebutuhan khusus, bukan malah ikut menjauhi, bahwa mereka juga seorang anak yang berhak menerima setiap kasih sayang dan cinta dari orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rianti Sapakila dari kelas 2E. Di sini saya akan memberikan sebuah kesan-pesan setelah menikmati atau menonton film yang berjudul Tare Zameen Par.
untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, baiklah, langsung saja. Gimana kesan-kesan saya setelah menonton film tersebut? Yang pertama, yang pastinya film ini sangat bagus dan layak untuk ditonton, terutama buat saya, seorang yang berkuliah di bidang pendidikan dan pastinya sebagai calon pendidik. Karena di dalam film Tari Zaman Par tersebut secara tersirat digambarkan bahwasannya setiap anak didik itu berbeda secara karakteristik dan keterampilan masing-masing. Mereka punya minat, bakat, dan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga cara untuk memperlakukannya pun harus berbeda juga dan tidak bisa disamaratakan. Ada satu scene favorit saya di mana waktu itu gurunya Ihsan berbicara dengan orang tuanya Ihsan secara langsung. Kurang lebih dari pembicaraan mereka berdua seperti ini, bahwa setiap anak itu membutuhkan perhatian orang tua. Perhatian di sini dimaksudkan ketika seluruh dunia sudah membuat kita terpojok atau membuat seorang anak terpojok. Nah, disitulah peran orang tua mendampingi, di mana orang tua bisa menjadi tempat untuk seorang anak itu pulang, untuk bisa jadi tempat anak itu bersandar, berkeluh kesah di saat seluruh dunia sudah mulai membutuhkannya. Dan jujur saja ini relate sekali dengan saya pribadi, dan di scene itu benar-benar favorit dan bikin saya sempat menitikkan air mata. Untuk secara keseluruhan filmnya sangat bagus dan layak untuk ditonton. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Yuliani. Setelah saya menonton film Tari Zaman Par, filmnya sangat berkesan karena filmnya sangat mengharukan, filmnya bagus, cerita yang diambil pun sangat menginspirasi, dan para aktor dan aktrisnya pun sangat menghayati dan menjiwai tokoh dalam film tersebut, sehingga kami yang menontonnya pun ikut merasakan bagaimana cerita dan apa yang terjadi dalam film tersebut. Lalu ada beberapa pesan yang bisa kita ambil setelah menonton film Tari Zaman Par. Di antaranya yaitu every child is special. Setiap anak itu spesial, setiap anak itu istimewa. Setiap anak, bukan hanya anak, tapi orang-orang yang sudah dewasa pun tidak luput dari kekurangannya. Setiap manusia, setiap individu pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kamu yang memiliki kekurangan, yang sudah menyadari bahwa kamu memiliki kekurangan, jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa kamu tidak layak karena kekurangan kamu itu. Tapi kekurangan kamu itu justru bisa kamu jadikan motivasi, sehingga kamu akan terus menggali diri kamu, sehingga kamu juga sadar bahwa kamu memiliki kelebihannya. Lalu juga untuk teman-teman yang mungkin belum menemukan kekurangan dalam dirinya masing-masing, jangan pernah mengolok-olok teman-teman yang memiliki kekurangan, baik fisik maupun mental. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa tahu teman-teman yang pernah kita olok-olok itu menjadi orang pertama yang akan menolong kita saat kita kesusahan nantinya. Lalu harapan saya, semoga saya bisa menjadi seorang guru seperti karakter Pak Nikum dalam film tersebut. Seorang guru yang tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Dan juga seorang guru yang menemani muridnya saat muridnya punya masalah, yang
mendengarkan cerita murid-muridnya, dan juga seorang guru yang ikut membantu menyelesaikan masalah murid-muridnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.